before we continue our subject about exponential function, I will give you maybe a basic definition of what is exponential. Jadi Umi bakal kasih apa sih definisinya eksponen gitu kan. Jadi silahkan please prepare a paper, kertas, oke. Tenang, Umi terjemahin kok setiap kalimat Umi. Jadi jangan kacau jangan keluar Zoom dulu ya. Tenang, ini bukan kelas English kok. Kalian barusan kelas English kan? Oke. A piece of paper, jadi siapkan selembar kertas, boleh kertas bekas, boleh kertas buku yang bergaris, boleh kertas apapun. Siapkan selembar kertas. And then lembar kertas ini sudah siap, coba tampilkan ke kamera. Oke. Selembar kertas ya, bukan buku ya. Diambil kertasnya diambil. Zaskia terlalu bersemangat, yang disiapin buku. Oke. Selembar kertas, a piece of paper. Oke, good. And then what must we do now? Lipat kertasnya jadi 2 sama besar, like this. Lipat kertasnya jadi 2 sama besar. Dah? Oke. Kalau udah dilipat jadi 2 sama besar, sekarang lipat lagi. Ini lipatan keberapa? Berarti yang pertama ini? Lipatan pertama. Kemudian lipat lagi, ini lipatan keberapa? Kedua. Lipatan kedua. And then next, lipat again. Jadi lipatan ketiga. And then lipat again. One more time. Lipatan keberapa? Keempat. And then the last, lipat lagi. Meskipun kaku, lipat lagi. Oke, lipatan keberapa? Kelima. Masih bisa dilipat lagi? Susah ya, udahan ya. Oke. Fatin sudah menyerah. Oke. Udah digini-giniin keras banget ya Fatin ya. Oke. And then jadi apa sih Mi yang mau kita bahas dari piece of paper ini Mi? Apa hubungannya sama bilangan berpangkat Mi? Tadi kita itu melipatnya selalu menjadi berapa sama besar? Menjadi 2 sama besar. Setiap lipatan kita selalu bagi menjadi 2 sama besar. Oke. Meskipun kita semua di sini nggak ada yang mau diduain ya, tapi di sini 2 sama besar. Oke. Nah, jadi apa Mi hubungannya dengan angka 2? Oke. Ya, jadi 2 di sini kita punya ketika kita belum buka lipatannya, berapa persegi panjang yang kita lihat di sini? Kecil. Ada berapa? 1. Oke, Umi buka sekali lipatannya. Ada berapa persegi panjang di sini? Kalian buka 2. punya kalian sekali? Iya, kebentuk 2 persegi panjang. Dan kalau kita buka untuk kedua kali, apa yang terjadi? Berapa persegi panjang yang kita dapat? Ada 4 persegi panjang. And then buka lagi. Ada berapa? Sekarang ini yang ketiga kali. Coba dihitung lipat kalian. 8. And then next buka lagi sekali, ini yang keempat. Berapa yang kalian dapatkan? Dihitung semuanya. 16. Ada 16. Jelas. Yang kelima, ketika kita buka ada berapa persegi panjang yang terbentuk di sini? 32. That's right. 32. So, what is exponential and apa hubungannya dengan kertas tadi? Oke. Jadi masih ingat tadi berapanya? Udah lupa. Ingatan saya sepersekian detik langsung terformat. Hemat space nih. Oke. Bentar ya, Umi slow dulu. Okay, I'm ready for.
Oke, perhatikan di sini kita tadi punya 2 pangkat 0. Jadi saat 0 lipatan, saat buka kita belum buka sama sekali, ada berapa persegi panjang yang terbentuk? Ada 1. Kemudian ketika kita buka 1 kali, ada berapa persegi panjang yang terbentuk? 2. Iya. Kemudian waktu kedua kali ada berapa persegi panjang yang terbentuk? 4. 4. Kemudian untuk yang ketiga kali 8. 8. Yang keempat kali 16. 16. Yang kelima kali 32. 32. Masya Allah, mumtaz semuanya. Matematikanya 100 ini pasti SMP-nya. Oke, sekarang matematik is about pola. Jadi matematik itu talking about pola. Jadi kita itu selalu berbicara tentang pola. Oke? Jadi kita akan lihat polanya untuk menentukan apa sih definisi eksponensial. Nah, jadi gimana sih ini definisi eksponensial? Kita punya 2 pangkat 1, 2-nya ada 1 kali ya. Ketika kita punya 2 pangkat 2, ini merupakan perkalian antara 2 dikali 2. Kemudian ketika kita punya 8, kita punya 2 dikali 2 2 dikali 2. Kemudian ketika 2 pangkat 4, kita punya 2 2 kali kali 2 2 dikali 2 dikali 2. Kemudian pas 2 pangkat 5, 2 kali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 kali 2. Banyak nih 2-nya. Ya, kalau kalian kan 134 kan? Kalau kalian kan 134 kan? Apa 134? Nggak ada 2-nya. Oke. Oke, next. Kita punya 2 pangkat 1. Nah, di sini 2-nya muncul sekali. Kemudian waktu pangkatnya 2, di sini 2-nya muncul 2 kali. Waktu pangkat 3, di sini 3-nya muncul 3 kali. Dan seterusnya sampai kita punya pangkat 5, 2-nya muncul 5 kali. Sekarang, Umi, question is, berapa 2 pangkat 10? Maka kita punya perkalian 2 sampai berapa kali? 10 kali. Iya, 2 kali 2 sampai 10 kali. 10 kali atau 10 faktor. Kita punya 10 kali. Jadi, apa sih ini definisi dari bilangan berpangkat? Nah, jadi, what is the definition of exponent? Exponent form of exponent number, we have a power to n equal to a times a times a until n times atau n faktor atau n kali boleh. Jadi a pangkat n sama dengan A kali A kali A kali A kali A sampai N faktor. Jadi kalau Umi punya 7 pangkat 3, jawabannya apa? Kita punya perkalian 7 kali 7 kali 7 sampai 3 kali. Oke. Sampai sini, any question for this definition? Nothing, mate. Okay. So, do you understand? Inshallah understand. Inshallah understand. Okay. It is the new phrase in English, yeah. Inshallah understand me. New sentence. Inshallah I do me. Okay. Good. Okay. So, we will continue to review about our previous materi. Itu about characteristic of exponential form. Karakteristik atau sifat-sifat dari bilangan berpangkat.
Ada yang masih ingat waktu kelas 9-nya sifat-sifatnya ada berapa? Ada banyak, Umi. Oke. Itu oke. Banyak itu juga jawaban. Ada banyak itu juga jawaban. Oke, sekarang Umi mau tanya. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nggak harus urutan ya. Kalian sebut yang kalian ingat aja. Oke? Oh ya, nanti kalian sampai jam berapa matematika minat yang sama Umi Ana? Kepisah istirahat pertama ya, istirahat duha ya. Iya nih Iya. kepisah istirahat. Kalau Umi lanjut sampai 9 berapa? 9.25 ya berarti. Umi lanjut sampai Iya. 9.25. Nanti kalian istirahat Nggak apa-apa. dari 9.25 sampai 10. 10 berapa? 10.35. 10.35. Oke. Punya Jadi aku ada background Umi karakter nanti ada kemarin. ngajar lagi di Punya aku ada 9.30. Jadi background karakter itu kemarin. lanjutkan sampai 9.25 Ya, ya. di buat Rana. kalian. Oke. Nggak boleh pakai background. Okay, you raise hand. What is the characteristic of exponent? This is definition. Ini definition. Kamu masih belajar matematika? Definition Kamu masih belajar, maksud aku. Kan diterima. exponential. And this is characteristic of exponent. Okay, and sorry. Because my writing is so good ya, jadi karena Umi itu punya kemampuan menulis yang di atas rata-rata manusia biasa, makanya tulisan Umi kurang bisa dibaca ya. Ibaratnya kayak tulisan dokter. Umi lulusan FK soalnya. Fakultas Kemipaan, oke, bukan kedokteran ya. Fakultas Kemipaan. Jadinya Umi tulisannya semi-semi dokter gitu deh. Oke. Yuk, silahkan siapa yang bisa menyebutkan first characteristic of exponent. First, yang pertama. Oke, Desma. Kalau nggak salah, Mi. Iya. A pangkat Kalau M. salah, Umi keluarin dari Zoom. Oh, enggak, deh. Oke, Desma, yuk. Sifat yang pertama. A pangkat M dikali A pangkat N. Dikali A pangkat N equal to? Sama dengan A pangkat M tambah N. Oke, Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakillah khair salihah. Oke, the rate of the first characteristic A power M times A to N equal to A to M plus N. Okay, good. And then the next characteristic, anyone here remember it? Okay, Arundhati, please. A min N, A pangkat min N sama dengan A pangkat min N sama dengan per N1 per A pangkat N. A pangkat M per A pangkat N, like this? Gini, Salihah? Bukan sih. Bukan, saya salah. Gimana? A pangkat M minus N sama dengan? A pangkat min N sama dengan 1 per... A pangkat min N, sorry. My pendengaran kacau, oke. A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Oke, good job. Jazakillah khair, barakallahu fiik Arundhati. It is the second characteristic of exponent. So we have A to minus N equal to 1 over A to N. Okay? And then next characteristic. Okay, makin kesini makin susah loh, mending jawab yang awal-awal. Kan makin apa yang kita ingat makin itu. Yuk. Brave yourself. Ayo beranikan diri. A pangkat M. Oke, Zaskia. Oke, A pangkat N. A pangkat M per A pangkat N sama A dengan pangkat M per A pangkat N equal to? Sama dengan A M Pangkat? per N. A pangkat M min N. Gimana? Minus N. Oke.
Like this? Yeah. A to M over A to N equal to A to M minus N. Okay, the next characteristic. Ayo, be brave. A per B. Okay, siapa itu? Who are you? Fahra. Fahra. Okay, Fahra, please. A per B A dalam, over B pangkat dalam kurung pangkat N N sama dengan equal to A pangkat N per B pangkat N. B pangkat N. Okay, that's right. This is our fourth characteristic. Yuk, next characteristic please. Brave yourself. Kayaknya ini dari tadi 1 sampai 4 yang jawab itu alumni SMP IDF. Yuk, yang bukan alumni SMPQ. Yuk. Ayo, brave yourself, Solihah. It's okay. Wrong nggak masalah. Nggak akan Umi keluarin dari Zoom kok kalau wrong. Oke, silakan please. Siapa namanya? A kali B. Aulia. Aulia. Oke, please Aulia. Buka kurung A kali B. Tutup kurung pangkat N. Pangkat N equal to Sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Yes, that's right. So we have A times B to N equal to A to N times B to N. Next characteristic, please. Yuk. Umi, Yes, please. Who are you? N. Siapa? N yang Oke, silahkan. buka kurung A A. pangkat M tutup kurung Tutup kurung. N Pangkat N sama dengan A A. pangkat M kali pangkat N. Pangkat M kali N. Masya Allah, jazakillah khairani. Oke, jadi we have A to M, the power to N equal to A to M times N. Oke. Ayo, two more. Bukan penyakit ya. Maksudnya 2 lagi. Yuk, 2 lagi. Yuk. A pangkat N. Who are you? Siapa namanya, Solihah? Fatin. Fatin. Oke, please Fatin. A pangkat A pangkat N N dikali B pangkat N equal to sama dengan buka kurung AB AB. pangkat N. It is the Tutup same kurung. characteristic with number 5. Ini sama yang nomor 7, nomor 5 sama nomor 7 sama loh. Oh iya. Iya. Oke. Let's try, but Fatin. Jazakillah khair. Maybe you wanna think other characteristic. We have this. 2 power 0 equal to 1. So, we have, secara umum, in general, we have A power 0 equal to 1. For all A not equal 0. Jadi, buat semua A yang nggak 0, kita punya A pangkat 0 sama dengan 1. Okay, the last characteristic, please. The last characteristic, Walid. Ini ada hubungannya sama akar pangkat. Anyone remember it? Ada yang ingat? Dia ada hubungannya dengan akar pangkat? Ini bukan Umi. Oke, A siapa ini? pangkat Aulia. Akila. Oke, Aulia, silahkan. Buka kurung A pangkat M tutup kurung pangkat M. Oh, sudah Solihah. Itu ada di nomor 6. Oh Oke. iya. Nomor 8 itu ada hubungannya dengan akar. Aku Umi. Silakan. N akar A per M akar. A pangkat N sama dengan A Oh, pangkat sorry, N. ini salah. N ya, yang di sini. Iya.
Oke, bismillah, N akar A pangkat M equal to A pangkat M per N. M per N. Masya Allah, tabarakallah, jazakillah khair salihah. So we have this characteristic of exponential that you have learned it before in your 9th grade in junior high school. So the 8 characteristic we'll use in this exponential function. Jadi 8 karakteristik ini bakalan kepake terus di exponential function. So maybe I will give you advice that you must hafal this karakteristik. Jadi if you want you lancar jaya seperti jalan tol di apa namanya fungsi eksponensial, Umi akan sarankan kalian hafal karakteristik 8 ini. Oke. Oke, Desma, please. Do you have question? Umi, can I go to restroom? Okay. Yes, please. Okay, thank you. Thank you, Umi. Yes. Jadi how we use karakteristik, how to use this characteristic nih? Kan we know that characteristic is made to make our form more easy ya. Jadi karakteristik itu buat mengubah bentuk matematika tuh jadi lebih mudah gitu kan. Jadi kayak mana nih cara menggunakannya? Okay, so I will explain you how to use this characteristic. Okay, because I was born on 17 August 1997, I will use my favorite number. This is 17 to 10 over 17 6 equal to. Oke, sekarang Umi punya contoh pertama. Bagaimana cara menggunakan pangkat-pangkat ini? Pangkat-pangkat ini. Bagaimana cara menggunakan sifat-sifat ini? Oke, please. Silakan. 17 pangkat 10 dibagi 17 pangkat 6. Gimana caranya? Berapa hasilnya? 17 pangkat 10 kurang 6. Oke, 17 pangkat 10 kurang 6. Hasilnya adalah 17 pangkat 17 pangkat 4. That's right. Okay, it is easy, the easy one. Jadi kita akan levelnya naik lagi, level kedua. Oke, level kedua. Yakinlah, Umi Mara jarang nanyain ini di ujian. Oke, level pertama itu biasanya Umi Mara lewatin. Oke, next level kedua. Oke, level kedua we will more advanced than level pertama, insya Allah. Okay, please tell me what is the result of 25 over 16 the power mean a half. Oke, Umi punya 25 per 16 to the power in a half. Minus a half, sorry. Kita punya 25 per 16 pangkat negatif setengah. Kan? Nah, ini kemungkinan kalau Umi Mara yang bikin soalnya, Umi Mara bakal keluarin soal-soal jenis level kedua ini. Okay, how to use this characteristic to solve the second question of Umi Mara's question? Kita gunain yang ada di sini 8 ini. Oke. Pakai yang nomor 4 bukan? Pakai nomor 4. Oke, boleh deh pakai nomor 4. But I think I will give you 9 karakteristik. Umi akan berikan yang number 9. If I have A over B equal to minus N, power to minus N, to the power to minus N, and then we have B over A, the power to N. Jadi,
Umi punya A per B pangkat minus N itu sama dengan B per A pangkat N. Berarti kita kalau punya 25 per 16 pangkat negatif setengah, hasilnya kalau mau jadi positif apa? 16 per 25 per 25. 16 per 25 pangkat? pangkat setengah. Iya, 1/2. that's right. Nah, baru kita pakai sifat nomor 4, yaitu ini 4. sama dengan 16 pangkat setengah dibagi 25 pangkat setengah. 16 pangkat setengah, berapa berarti, Mi? Pakai sifat yang disampaikan Arundhati yang nomor 8, maka kita punya 16 pangkat setengah itu sama dengan akar berapa? Akar kuadrat dari 16 dibagi akar kuadrat dari 25. Oh, Mi, kok itu akarnya nggak ditulis 2 di sini, Mi? Oke, bisa sih ditulis 2, tapi ra umum. Oke, tidak di matematika ra umum menulis akar kuadrat itu dikasih 2 ya. Jadi akar itu memang sudah akar pangkat 2. Nah, kalau 3, 4, dan seterusnya baru kita tulis. Tapi kalau 2 itu nggak ditulis. Kayak kita nulisin 2 pangkat 1 kan biasanya kita nulisinnya 2 aja tuh, nggak pakai pangkat satunya. Karena itu di umumnya matematika jarang ditulis. Akar 16 dibagi akar 25, berapa ini? 4/5. 8 bagi 5. 5. Oke, ingat akar. Oke, 8. Waduh, oke. Different when we talk about 3 power to 2 itu equal to 9. Tapi kalau 3 kali 2 kita punya 6. Sama. Jadi ini bukan 8 pangkat 2, tapi 4 pangkat 2. Oke, 16 itu 4 pangkat 2. Oke, maka kita punya 4/5. Oke. And the last level 3. Oke, level 3 kira-kira ngapain nih? Dan kira-kira kita perlu koprol nggak nih di level 3? Oke, di level 3 ini I give some easy question. We have square root, not square, I think 5. And then I give you here 128. Silakan. Hasilnya berapa? What is the result of this form? What is the result? The first, we have to use the characteristic. What must we use? Nomor Number 8. apa? Nomor 8. Oke, berarti kita punya 128 pangkat 1 dibagi 5. Dibagi 5. Oke, and then what can we do more? 128 itu 2 pangkat berapa sih? Aduh, 2 pangkat berapa ya, Mi? Banyak. Oke, tadi kita udah sampai 2 pangkat 5 itu 32. Berarti 2 pangkat 6 berapa? 64. Berarti 2 pangkat berapa yang hasilnya 128? Iya, 2 pangkat 7. 1/5. Maka sifat apa lagi yang kita gunakan